wabarakatuh. Halo anak-anak, ini pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama Ibu Novia Amalinda. Hari ini kita belajar bab 1 tentang besaran, satuan, dan konsep pengukuran. Kalian sudah siap? Oke, kita mulai. Materi 1 tentang besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran? Nah, sebetulnya materi ini sudah pernah disampaikan di SMP, tapi mungkin ada beberapa yang sudah lupa, jadi Ibu ingatkan kembali. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, di mana dia memiliki besar atau nilai yang dinyatakan dengan satuan. Nah, ingat, ada besar atau nilai yang dinyatakan dengan satuan. Contoh, misalnya kita mengukur kertas dengan penggaris. Nah, ada sebuah kertas, kita ukur dengan penggaris, caranya adalah dengan membandingkan. Ketika kita membandingkan kertas dan penggaris, yang kita dapat hasilnya misalnya adalah 20 cm. Nah, di sini ada angka 20, di mana 20 ini menyatakan besar atau nilai. Kemudian ada sentimeter. Sentimeter di sini menyatakan satuan. Ketika ada besar atau nilai dan satuan ini bersama-sama, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan besaran. Artinya 20 cm ini adalah suatu besaran. Besaran apa? Yaitu besaran panjang. Kita simpulkan bahwa besaran ini adalah gabungan antara nilai dengan satuan. Besaran ada beberapa jenis. Yang paling utama itu ada 2 kelompok. Yang pertama ada besaran pokok atau base quantity dan besaran turunan derived quantity. Nah, besaran pokok, kalau diibaratkan seperti layaknya batu bata menjadi penyusun dasar dari sebuah rumah. Nah, maksudnya apa? Besaran pokok ini hanya terdiri dari satu besaran. Artinya dia berdiri sendiri dan dapat kita dapatkan dari hasil pengukuran langsung. Jadi tidak usah digabungkan dengan besaran lain. Sedangkan besaran pokok ini berdiri sendiri, sedangkan besaran turunan ini seperti sebuah rumah yang tersusun dari kumpulan batu bata sebagai bahan dasarnya. Artinya, besaran turunan ini adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Nah, kalau besaran pokok berdiri sendiri, kalau besaran turunan tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan yang lain. Kita ke besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok diperoleh dari hasil penetapan para ilmuwan. Untuk satuan menggunakan sistem internasional atau SI yang akan selalu digunakan di berbagai negara, misalnya di Amerika, Inggris, dan Indonesia. Besaran pokok ada 7. Yang pertama ada panjang dengan satuan internasionalnya meter, simbol satuan M kecil. Yang kedua massa, satuan internasionalnya kilogram, simbol satuannya kg. Kemudian ada waktu, satuan internasionalnya sekon atau detik dengan simbol satuan S kapital. Ada arus listrik, satuannya ampere, simbol satuannya A kapital. Ada temperatur atau suhu, satuan internasionalnya Kelvin, kemudian simbol satuannya K kapital. Yang keenam ada jumlah materi, satuannya mol, simbolnya mol. Dan terakhir ada intensitas cahaya, satuan kandela, simbol satuan CD. Sedangkan besaran turunan, kalau besaran turunan tadi seperti yang Ibu bilang, itu diperoleh dari kombinasi beberapa besaran pokok. Misalnya dari operasi perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada contoh, misalnya luas, volume, massa jenis, dan lain-lain. Nah, kita lihat luas.
Nah, luas ini adalah besaran turunan hasil penggabungan besaran pokok panjang dikali besaran pokok lebar. Nah, bagaimana satuannya? Nah, ada satuannya ini kita lihat dari panjang, dia memiliki satuan meter, lebar memiliki satuan juga meter. Sehingga satuan luas ini adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Yang kedua ada volume. Nah, volume ini besaran turunan dari gabungan besaran pokok panjang, besaran pokok lebar, dan besaran pokok tinggi. Panjang untuk volume satuannya gabungan dari satuan panjang meter, lebar meter, dan tinggi meter, sehingga didapat meter kubik atau meter pangkat 3. Contoh yang ketiga, massa jenis. Massa jenis ini besaran turunan yang didapat dari gabungan besaran pokok massa dibagi besaran turunan volume. Sehingga untuk satuan massa jenis itu karena massa satuannya kilogram dan satuan volume adalah meter kubik, maka kilogram dibagi meter kubik menghasilkan satuan massa jenis adalah kilogram dikali meter pangkat min 3. Sekarang masuk ke materi kedua tentang notasi ilmiah. Apa notasi ilmiah? Notasi ilmiah ini adalah penulisan ketika kita mengalami kendala saat mendapat nilai yang sangat besar atau nilai yang sangat kecil. Nah, notasi ilmiah membantu mempersingkat penulisan. Ada beberapa singkatan pada notasi ilmiah. Yang pertama ada nano, singkatannya N. Ini merupakan singkatan dari pangkat 10 pangkat min 9. Kemudian ada mikro, ini untuk 10 pangkat min 6. Ada mili untuk 10 pangkat negatif 3 atau min 3. Ada senti untuk 10 pangkat negatif 2, desi untuk 10 pangkat negatif 1, kilo untuk 10 pangkat 3, mega untuk 10 pangkat 6, dan giga untuk 10 pangkat 9. Bagaimana menentukan atau menghitung notasi ilmiah? Yang pertama adalah kalian harus tahu bentuk baku dari notasi ilmiah, yaitu A dikali 10 pangkat N. Nah, catatan yang harus kalian ingat, nilai A itu harus di antara 1 sampai 9,99. Tidak boleh kurang atau lebih. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak boleh kurang dari 1, misalnya 0,9 itu tidak boleh, atau 1,9 juga tidak boleh. Nah, lebih dari 9,99 juga tidak boleh, misalnya 10, 11, atau misalnya 10,2 itu tidak boleh. Nah, kemudian bagaimana dengan N-nya? N adalah berupa bilangan bulat atau bilangan yang tidak ada koma. Contoh, misalnya di sini ada sebuah galaksi yang berjarak 2.500.000 tahun cahaya dari bumi. Tuliskan notasi ilmiahnya. Nah, cara menjawabnya kita tentukan dulu A-nya tadi. Nilai A itu 1 sampai 9,99. Nah, dari soal 2.500.000, mana angka yang bisa menjadi nilai A? Itu adalah angka selain 0. Ada 2 dan 5. Nah, tapi kalau kita lihat 2 dan 5 ini digabung jadi 25, ini lebih dari 9,9. Artinya tidak boleh. Kita rubah 25 ini angkanya tetap sama tapi nilainya berubah menjadi lebih kecil. Kita tinggal simpan koma. Nah, mudah kan ya? Jadi asalnya 25 menjadi 2,5. Angkanya sama tapi nilainya berbeda. Dan ini sudah memenuhi syarat kurang dari 9,9. Dan lebih dari 1. Sekarang yang N ini harus bilangan bulat. Cara mencarinya adalah kita lihat di A itu 2,5. Ada koma di belakang 2. Nah, karena
ada koma di belakang 2, cara menentukan n-nya adalah tinggal hitung angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 angka di belakang koma, sehingga n itu sama dengan 6. Kalau sudah ada a dan n, kita tinggal masukkan ke bentuk bakunya. A-nya 2,5 dikali 10 pangkat n-nya 6. Dan ini nilainya positif ya, karena di soal jumlah angkanya ini adalah bilangan bulat. 2.500.000 itu bilangan bulat, jadi positif pangkatnya. Nah, sekarang ke contoh yang kedua. Di sini ada sebuah atom berdiameter 0,000000003. Ini berarti yang sangat kecil. Nah, tuliskan notasi ilmiahnya. Cara jawabnya juga sama, tentukan A-nya dulu. Kita cari angka di soal yang bukan 0. Nah, di soal ini angka yang bukan 0 itu hanya 1, yaitu 3. Kita tulis A-nya sama dengan 3. Nah, 3 ini sudah lebih dari 1 dan kurang dari 9,9. Berarti sudah memenuhi syarat, tidak usah diubah lagi. Sekarang kita N. N, kita lihat. N ini caranya adalah kita menghitung angka di belakang koma. Kita lihat lagi ke soalnya. Nah, di sini ada koma. Berapa angka di belakangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga N-nya itu sama dengan 9. Nah, A-nya sudah dapat, N-nya sudah, tinggal masukkan ke bentuk baku. Nah, catatan, kita harus perhatikan soal. Jika soalnya bukan bilangan bulat, ini ada perbedaan. Nah, kita tulis dulu, A-nya 3 dikali 10 pangkat N. N-nya menjadi min 9 atau negatif 9. Kenapa? Karena soalnya berupa bilangan bukan bilangan bulat, karena ada komanya di soal. Jadi pangkatnya jadi min 9. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan. Di sini Ibu O sudah tulis contohnya lagi. Kalau masih bingung boleh nanti dilihat lagi materinya. Ada 5 soal. Silakan kerjakan di buku tulis. Kemudian nanti dikirimkan ke Ibu. Terima kasih.